Tapi apa bedanya kalau misalnya kita nge-gym sama misalnya kayak kuli proyek gitu yang badannya jadi bedanya apa? Bedanya di metode latihan. Iya, karena kan latihan itu dibagi jadi 2, guys. Kita bisa ngelatih hypertrophy atau kita ngelatih strength. Males banget ya dikasih tau orang masih gendut. Males dikasih tau orang masih gendut, males. Misalkan ke gym nih. Tapi saya lagi malas banget sebenarnya. Iya. Tapi saya berangkat ke gym. Betul. Saya main PS. Boleh nggak? Nah, ini menarik banget nih, karena kan kita tahu gym itu tempat umum sebenarnya ya. Tempat umum, misalnya kan ada banyak banget teman-teman yang kalau lagi nge-gym suka ngerekam, bener nggak sih? Betul. Kalau ngerekam gitu terus tiba-tiba ada orang lewat, kita boleh marah nggak? Nggak boleh, karena itu tempat umum. Betul. Gitu. Jadi tahan dulu marahnya, matiin kameranya baru gebuk. Dia lagi main back perempuan. Ya. Terus dia ngerekam. Terus saya nggak sengaja tuh ngeliat dia begitu tuh. Saya ngerekam. Saya salah nggak? Salah saya nggak sengaja. Saya nggak tahu itu direkam. Salam olahraga. Hai teman-teman, balik lagi di podcast Sport ESPN. Spoon. Gak ada singkatannya, gue kira ada. Udah sebut langsung. Di sini di mana kita seperti biasa akan membicarakan tentang pola hidup sehat, tentang nutrisi, dan juga aktivitas-aktivitas yang membakar kalori. Nah, kita udah kedatangan nih kuli daerah sini. Masa ngomongin olahraga nutrisi, badan lu pada Lu pernah nggak ngelihat kuli buka baju badannya jadi? Pernah. Ya itu kita penasaran nih, gimana sih kok olahraga Jangan kagak? ke gua kan bukan kuli. Tapi maksudnya kan badan lu kan, coba dong, tunjukin dong, ini lu dong. Dia vitamin. Sehat enggak, malah kelihatan enggak mandi. Udah lu gua kotor. Apa tadi? Masa nih ngapain gitu? Masa nggak di sini? Apa tadi? Saya balas chat dulu tadi. Kita bahas olahraga hari ini. Olahraga. Kita bahas olahraga. Emang ada suara dalamnya gitu? Wih, gila bro. Serem deh gue. Lu kan lagi rajin nge-gym nih hari ini. Gue lagi rajin nge-gym. Kemarin baru full day. Full day. Karena kan seperti yang kalian tahu, demon back gue tuh Baki, lu nonton Baki? demon face di pundak. Masa nonton Baki ya? Gue ini harus dirawat, dijaga. Lu udah berapa lama nge-gym? Gue nge-gym udah sebulan. Orang tuh sebul. Orang tuh setahun, 2 tahun, ini sebul. Iya, gua kan gak pernah nge-gym sama sekali ya. Badan gue jadi ini karena dari... Gue lagi pamerin otot Banyak sayap. pose-pose anjing. Gue lagi pamerin otot sayap. Nih tuh. Otot dada. Karena gue yang kayak gitu, kayak mau menyusui ya. Anjir lu gede banget kelihatan. Lu gak pernah nge-gym? Gue gak pernah nge-gym. Lu kan berdua pernah lah nge-gym. Pernah. Lu dulunya juga pernah kan? Iya. Gue kan badan gue begini bukan karena nge-gym. Gue karena dari kecil kerja aja. Oh, gym lu tuh adalah kehidupan ini. Lah, ingat kata Jackie Chan, semua kehidupan kita itu adalah kungfu, sama kayak gym. Iya. Kan Jackie Jackie Chan Chan pernah nggak ngomong ngomong, gitu. lah iya, pick up your jacket, set, take it off, set, pick up your jacket, gitu. Lu kalau dikit dia main rasanya. Iya, Jackie Chan tuh bilang gini. Cepau hiu, hao ke hao cepau. 幸福是图兵常常讨厌，丑呵可好的讨厌我。Biar dia sendiri guys, biar dia sendiri di satu Gua nggak frame. masuk frame. Kita nggak mau ikutan. Gua nggak mau Kita masuk nggak mau frame. ikutan guys. Gua nggak mau masuk frame. Biar dia sendiri aja. Gue gak ngerti. Gue gak Lu harus belajar bahasa Iya. Mandarin bro. Iya, kehidupan kita adalah gym.
Kehidupan kita Semuanya. adalah gym. Contoh dari naik motor. Nih. Nge-gym. Nah, di sini. Ngelatih pergelangan. Nah, itu dia Ngelatih kawan. pergelangan. Di situ dia. Motor gua, kalau motor gua sepakat. Iya. Motor dia parah banget. Mm-mm. Motor dia parah banget. Kita kalau nggak pakai tenaga nih, kalau lempeng aja gitu, kiri terus. Jadi ada Motor itu Harus kita harus lawan. defaultnya adalah kiri terus. Kiri terus. Jadi harus kita lawan. Jadi jalan kalau mau bagi-bagi. lurus bawa motor itu harus gini. Baru bisa lurus. gede ini lo ntar. Naik Iya. motor. Mulai dari naik motor juga yang kaki kita ngangkang. Yang gini. Yang kaki kita gini. Nah. Tuh. Oh iya. Kalau kita ulang-ulang naik motor. Kalau kita ulang-ulang. 15 kali. Kali 3 set kita gini-gini nih. Naik nih ke paha kita nih di sini. Dapet kawan. Apalagi kalau bonceng 3, bonceng 4 yang nyetir kan begini banget. Dapat. Iya, itu Otot latih ini back. dapat. Yang latih Otot sayap. sini dapat. Latih sayap, Otot latih saya back. dapat, otot sayap. Ini. Gym tuh kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang ini ya, yang pas jatuh terus bangkit lagi. Jangan terus bangkit lagi. Iya, itu ngelatih otot malu. Malah ada otot nih ya. Ada otot ke, ada otot ke. Gue pernah, gue pagi-pagi berangkat sekolah sama temen gue, nabrak angkot, das, jatuh panjang, gue digerubungin orang, gue nyeret panjang tuh, temen gue, wah, pura-pura mati yuk. Orang udah rame, Udah malu. pura-pura mati. Mati. Tapi emang jatuh dari motor tuh kalau nggak parah ya, maksudnya kalau nggak parah. Emang kita lebih khawatir sama malunya. Malu. Gue pernah di Lampung nih, pengkolan gini, sob. Gue sosok mau Rossi, gini, poklang, ngesot gue kan, wah, gitu, gitu gue geletak gini. Terus gue, malu, gue diriin motor, gue pergi. Nah pas gue diri motor gue pergi, ada bang ngomong gini, ay. Dia mau nolong, dia udah lari, ay. Malu banget, malu Harus banget. jatuh dari motor sih. Malu. Mana ini lagi, itu kan jalur 2 ya. Tujuan gue tuh mau ke sono. Jadi gue jatuh nih, terus gue lari. Terus gue muter lagi ke sini. Malu banget. Otot malu itu terlatih di situ. Tapi ya, ngomong-ngomong kecelakaan tadi tuh, ternyata gym itu penting untuk ngejaga kita untuk tetap hidup, guys. Ya maksudnya apa? Jangan gitu. Ya maksudnya apa? Maksudnya apa dari perkataan lo tadi? Ini Maksudnya menarik nih, apa? premisnya bagus banget nih, premisnya bagus banget. Iya. Coba, Maksudnya apa? maksudnya apa coba? Pernah nggak sih, sering nggak sih kita dengar orang meninggal di kamar mandi kepleset? Ya. Pernah. Kalau kita Kalau kita nge-gym, kalau kita nge-gym kepleset dan mati di kamar mandi, orang liatnya bagus. Bagus banget. cuma perihal gitu doang. Tadi kayak perasaan ada konteks menyelamatkan. Jadi, Gak ada konteksnya ya mas ya. Kalau kita jatuh nih, misalnya nih, jatuh dari tangga. Kalau kita nggak pernah, kalau kita nge-gym, jatuh dari tangga. Anjir. Dia mah ada di kepala dia doang. Ya ada di kepala dia doang. Dia mah gak mikirin kejadian nyatanya. Tapi menurut gua otot kita tuh bisa Menyelamatkan. Meregulasi rasa sakit. menopang. Berarti kalau misalnya kita berotot nih, terus kita ditembak dia, terus kita kejar otot dari kita, mulutnya ketangkep. Dip. Gitu. Berarti gitu. Masuk gitu. Cejar. Maksud gitu. Lucu banget. Maksudnya gitu. Masa orang ketembak. Maksud lu gitu bukan. Masa gitu. Maksud lu gitu bukan. Maksud lu gitu bukan. Bukan. Maksudnya tuh kan kayak misalnya nih otot core. Nah, ini ilmu lagi nih buat kalian nih. Otot bentuknya gimana deh otot core deh? Yang kayak mana aja? COR gitu. COR. Otot core mana tunjuk. Otot biar core itu kita ada 3. paham. Ya. Otot core ada di bagian sini. Mm-mm. Ini namanya otot core depan. Yang bener apa? Yang bener apa, Pak Iko? konsep otot core ada 3 aja gue baru denger. Coba terus. Otot core itu ini di depan, di belakang sama otot kaki. Kenapa dibilang otot core? Karena itu adalah core. Dia yang penting ngomong gak? Gue nonton YouTube-nya setengah. Ngomongin yang penting, coret. Yang penting ngomong, centang. Gue nonton YouTube-nya setengah. Jadi otot core itu adalah otot yang
Apa ya? Yang menopang kehidupan. Iya, menopang tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bukan berarti kayak otot ada otot lain nggak penting, enggak. Kaki doang dong kalau begitu mah bahasanya. Menopang doang. Perut nih, otot core depan. Abdominal ini muscle. Masa kata bahasanya? Iya. Masa nonton podcastnya enggak sih? Pokoknya otot depan ini nih, itu otot yang menjaga organ-organ kita. Nah, otot sini adalah otot core belakang adalah otot yang menjaga tulang belakang kita agar kita tetap tegap. Betul. Nah, otot kaki untuk kita berjalan. Nah, jadi tiga sirkulasi ini teman-teman. Yang akhirnya Ada kesinambungan, Iya, punya koneksi khusus untuk bersinergi. menopang hidup kita. Betul. Yang paling penting dah dari yang 3 tadi. Yang paling penting dari 3 tadi itu ini jantung. Ini gak ada hubungannya sama otot. Tiganya. Ini penting. Nah, kalau jantung itu namanya kardiovaskular. Gitu. Itu adalah otot di mana jantung itu kan begini tuh dia. Jantung kan mompa. Iya, mompa. Nah, kardiovaskular itu adalah si jantung yang mompa ini itu otot ada ototnya. kali. Kalau otot Iya kali. Kepala belakang gak penting, kepala belakang. Kepala belakang juga penting. Kan kepala belakang kalau kita ditampol, pek, kita jadi anak kecil. Kalau pek, Bek, nyeminya sepeda. Apa namanya? Pas sepeda sih. sepeda sih. Saya yatim ini temen saya yatim. Om. Iya itu Otot penting. belakang kepala juga penting. Terus kenapa sih Mike Tyson dibilang si leher beton? Kan ada otot core yang lain yang bisa dikasih julukan. Karena otot lehernya gede. lehernya tuh udah nggak normal, Bon. Jadi waktu kecil dia sering latihan sendiri gitu. Emang begitu loh. Emang gitu ngelatih ototnya. Iya. Kamu tanya aja dah si Tison. Otot yang deket bukan otot leher sebenarnya. Neck. Ini namanya trapezius Trapesius. kali. Tuh. Yakin terus. Pokoknya otot sini deh. Yakin terus. Iya, otot sini kayak yang. Brock Lesnar. Iya, nah itu ngelatihnya beban terus kita. Gitu. Tapi lu pernah nggak kayak ngelihat orang yang latihannya itu terus. Jadi ininya jadi kaki bawahnya bodo amat kayak gimana gitu. Ada, namanya chicken leg. Jadi dia nggak pernah ngelatih otot kaki, dia cuma ngelatih atas doang. Nggak seimbang dong. Betul. Makanya nanti lama-lama badannya keker, kakinya makin kecil, tinggal badan doang. Jadi kecil dianya. Jadi begini pakai sendal nih gini dia nih. Kayak ini kayak Larry. atlet tampar yang otot yang gedenya yang gedenya cuma yang tangan buat nampar doang. Lu pernah atlet tampar nggak? Yang tangannya begeng-begeng banget nih segini. Tapi otot sini gede banget. Iya. Kayak Adera yang atlet tampar. Orang gue juga pernah lihat kok di konten mana ya ada kelainan gitulah dari tubuhnya. Tangan kirinya kecil. Dia udah angkat tangan kiri sampai normal. Oh iya. Iya, jadi satu. Oh jadi sama. Iya memang ada di latihan juga. Tapi apa bedanya kalau misalnya kita nge-gym sama misalnya kayak kuli proyek gitu yang badannya jadi bedanya apa? Bedanya di metode Metode latihan. Metode latihan. Gini, gerakan repetitifnya akan melatih otot tertentu. Tapi kan intinya adalah sebenarnya metodenya tidak latihan kalau kuli mah. Oh emang kerja aja. Emang kerja aja. Jadi kebentuknya ya udah gitu aja nggak dilatih spesifik mana. Makanya gitu. nggak bisa gede karena nggak ada restnya. Rest sedikit. Makanya nggak cukup nutrisinya. Betul. Repetitifnya kayak Jadi kayak berkali-kali dari pagi sampai sore. Jadi nggak ada istirahatnya, nggak ada breaknya. Iya. Itu yang malah bisa bikin nggak gede itu karena itu. Jadi kecil kering gitu aja. Ini kalau lo sekarang ini komen, siapa sih itu di belakang kamera so tau? Lu lihat badannya. Lu lihat badannya. Serem. iya, buli-buli rata-rata kecil-kecil ya nggak ada yang jadi. Iya, karena kan latihan itu dibagi jadi 2, guys. Kita bisa ngelatih hypertrophy atau kita ngelatih strength. Males banget ya dikasih tau orang masih gendut. Males dikasih tau orang masih gendut, males. Setting gua nggak bisa dikancing tuh. Sorry ya. Kuli dia. Teman-teman kita ada kan beberapa yang kuli. Ada. Ya, Bayu. Nah, tapi kalau dikasih tahu kuli gimana? Diajarin sama kuli. Hah? Kan kalau dikasih tahu sama yang gendut, males. Tapi diajarin kuli, mau nggak diajarin kuli? Diajarin gue. Better jadi sih. Kalau dia nge-gym sih nggak apa-apa. Dia nggak nge-gym, dia hidup. Dia bertahan hidup aja. Tapi kuli-kuli di tempat gue sterek banget, bro. Sterek banget. Sterek gini nih. Yang kalau misalnya dia buka baju nih, terus ngambil
extra jos gini, ambil gini loh. Garis-garis dadanya tuh kelihatan banget tuh. Sampai sini tuh. Gue pernah ini apa kan arah Cisau kan banyak kuli pasir, banyak kupas kuli pasir. Gue berangkat kerja kan arah Gading Serpong. Terus ada kuli pasir gitu di ujung truk lagi ngangkat gini, terus dia kecapean gitu. Kata gue, budul, kata gue keren bener kata gue orang itu. Masih muda. Kapan-kapan ya kalau misalnya ada waktu luang gitu. Run of course ya. Kalau ada waktu luang, Run of course dulu. Iya sih. Cuman kalau Renov Kos udah dan masih ada waktu luang nih. Coba deh ngider-ngider di pabrik tepung. Kenapa gitu? Fun banget. Karena bongkaran pabrik tepung itu kan kadang pagi, terus nanti siang, nanti sore. Jadi ada jeda waktu. Kuli-kuli udah bongkar pagi. Nunggu yang siang dia nongkrong. Jadi lo bakal ngelihat ada kuli-kuli nongkrong cemong-cemong gitu. Ini ya putih-putih cemong. Bukan badannya. Ngobrol gitu. Cemong-cemong putih-putih tepung gitu. Kayak orang kalah Remi ya. Kayak kalah Remi banyak banget gitu nih, kalah Remi banyak dia gitu. Kuli-kuli itu. Kalau gue mau ngelatih badan gue harus mulai apa dulu dah? Mulai nge-gym dah. Lo mau nge-gym misalnya. Tapi makan mah udah aman. Makan mak. Nutrisi, karena nutrisi penting. Nutrisi. Penting. Kalau awal-awal sih tergantung. Lo bisa latihan seminggu itu berapa kali? Maksudnya? Lu dalam seminggu latihan bisa Ke gym berapa kali dalam seminggu? Lo punya waktunya berapa kali seminggu? 3 dah. 3. Kalau 3 tuh enaknya di split jadi pull, push sama leg. Gitu. Jadi gerakan menarik, gerakan mendorong, sama gerakan leg. sama ngelatih otot. Itu harus ganti-ganti per harinya. Iya, misalnya 3 hari seminggu nih. Senin, Rabu, Jumat. Gitu. Kenapa sediain Rabu Jumat, Bang? Kenapa enggak Senin, Selasa, Rabu? Karena kita butuh rest day. Kita butuh istirahat. Karena pembentukan otot itu terbentuk waktu kita istirahat begitu. Oh, kalau kita sakit-sakit badan itu sebenarnya Itu lagi recovery. Tubuh kita kayak lagi demam gitu. Bukan kayak kanker. Toto bintik-bintik, cacar. Iya, cacar Kayak gitu. sakit beneran ya? Kayak perih-perih di otot gitu Iya, yang itu. kita latih. Itu adalah recovery. Iya, silakan. Tapi kalau misalnya kita nge-gym random aja gitu mix gitu. Nggak harus leg day gitu, tapi kita nge-gym aja gitu, mainin alat yang kita tahu. Oh, yang kayak kita main sembarangan aja gitu. Heeh. Sebenarnya boleh, tapi harus diiringi lagu humbada. Gue mau main HP aja. Tapi Gue mau main HP aja. saya misalkan ke gym nih. Tapi saya lagi malas banget sebenarnya. Iya. Tapi saya berangkat ke gym. Betul. Saya main PS. Boleh nggak? Boleh banget. Karena untuk teman-teman yang baru mulai gym ya, nomor 1 itu adalah show up-nya aja dulu. Yang penting datang dulu. Datang dulu aja ke gym. Masalah di sana kamu akhirnya latihan kah? Atau akhirnya jual kelas? Atau kamu akhirnya pulang lagi, datang terus pulang lagi, gak apa-apa. Yang penting biasakan dulu untuk datang ke gym sesuai jadwal latihan kamu sih. Gitu. Iya, silakan. Misalnya saya lagi angkat beban, terus ada orang lewat, itu harus saya katain anjing apa? Apa enggak, Mas? Nah, ini menarik banget nih. Karena kan kita tahu gym itu tempat umum sebenarnya ya. Tempat umum. Misalnya kan ada banyak banget teman-teman yang kalau lagi nge-gym suka ngerekam, bener gak sih? Betul. Kalau ngerekam gitu terus tiba-tiba ada orang lewat, kita boleh marah nggak? Nggak boleh, karena itu tempat umum. Betul. Gitu. Jadi tahan dulu marahnya, matiin kameranya baru gebuk. Gitu ya teman-teman ya. Biar nggak viral gitu. Misalnya dia lagi nge-gym, misalnya dia lagi main back perempuan, Ya. terus dia ngerekam. Terus saya nggak sengaja tuh ngeliat dia begitu tuh, saya kerekam. Saya salah nggak? Salah saya nggak sengaja, saya nggak tahu itu direkam. Iya. Dia lagi main alat depan saya, saya juga lagi mau begini, main alat juga. Terus kayak ngeliat begitu, terus ya HP-nya ngerekam. Saya ke-gap terang-terangan. Itu saya salah nggak? Itu kan tempat umum. Benar. Saya cukup relate sama permasalahannya. Karena saya juga pernah, di depan saya lagi ada perempuan lagi squat gitu. Lagi deadlift gitu. Terus tiba-tiba dia lagi ngerekam kan. Saya lagi ini main bahu. Tuh pas dia ngebungkuk tuh. Saya refleks begini. Mau main HP aja.
Silakan. Iya, silakan. Saya pengen datang ke tempat gym yang kayak di konten-konten yang saya lagi main tiduran nih gini terus tiba-tiba ada duduk di depan. Saya mau itu di mana? Itu di mana? Di mana? Saya mau yang kayak gini. Kamu nonton kontennya di mana dulu? Aku boleh tahu nggak? Masa lagi konten gym yang tiba-tiba dirobek kali sama pelatihnya. Bukan yang itu. Tiba-tiba dirobek. Ada. Saya lewat di FYP saya lupa itu di mana. Nah, tapi penting banget ya teman-teman karena kan namanya kita di gym olahraga gitu ya. Pasti pakai pakaian yang maksudnya nggak gerah gitu, biar gampang gerak. Nah, seringkali pakaian-pakaian seperti itu dalam tanda kutip minim begitu. Bisa pakai apa namanya? Tank top doang gitu atau kalau Hula-hula. hula-hula. Ya kayak gumbar daun-daun gitu. Gak baku bahasanya anjing. Iya, silakan. Tapi kan saya gendut. Saya malu nge-gym, nanti saya dijudging sama yang berotot-berotot. Saya pakai alat gitu. Ah, lama lu gendut gitu. Sayanya gimana nanti? Dianya udah badannya udah jadi. Dia lagi Benar. set berapa? Sayanya kagak enak. Iya. Saya lagi set dah. Iya, pas set berapa? Set dia. betul karena berat kan? Set dia. Gitu. Benar. Sayanya malu, saya gendut. Saya ntar lagi main gitu tiba-tiba ngapain gitu-gitu. Di judging sayanya kan gak suka. Iya. Aku ngerti banget sih keresahan kamu. Saran aku buat kamu ya gembrot. Aduh, gue lagi ngirit anjing. Masa kasih taunya kayak gitu? Masa kasih taunya baik? Saran aku buat kamu sih jangan malu karena sebenarnya orang-orang di gym apalagi yang udah nge-gym lama gitu ya. Mereka kan berangkat dari titik yang sama juga. Ada yang dari gendut, ada yang dari begeng gitu-gitu. Sampai di titik itu mereka tahu perjuangannya gitu. Jadi biasanya kalau yang memang pro banget tuh jarang ngejudge. Paling kayak dipoto dikirim ke grup. Saya jadi bahan perbincangan. Enggak lagi-lagi deh begini gitu. Silakan. Saya pengen nge-gym, cuman saya kan egonya tinggi nih ya. Oh iya. Saya takutnya saya lagi angkat beban 20 kilo, sebelah saya angkat 50 kilo. Semua 50 kilo juga. Panas ya, ego. Panas. Ah, dia naik lagi 70, saya naik lagi. Saya padahal udah gak kuat tuh, udah terberak-berak. Tapi saya pengen nyobain. Itu gimana menurut Bapak? Aku juga relate sih karena waktu di umuran kamu ya aku egonya tinggi juga gitu. Aku ingat banget waktu itu lagi main bicep. Bicep kecil kayak sekitar ya 20 kilo gitu lah. Di samping saya ada yang lagi main bench press. Itu 50 kilo. Saya ngerasa kayak sosokan banget gitu. Saya ambil, ini gini lagi. Nambah. Saya ambil bench press dia, saya gini-giniin juga gitu. Tapi coba saya mau nanya Mas, terakhir Mas. Mas ini di bidang apa sih sebenarnya? Mas ini ahli di bidang apa sih? Saya dijudge tadi sempat. Saya tuh SPG Yakult. Saya sering ngider-ngider ke gym-gym gitu. Saya ngeliat aja. Namanya Lady Yakul. Lady Yakult betul. Lady Yakult. Namanya Lady Yakul. Lady Yakult. Oh itu ya cewek-cewek Yakult itu? Cewek Yakult. Yudi lagi satu sendiri, kasih Yudi sendiri, kasih Yudi sendiri. Emang gue kan nanya. Ini ada yang mau nanya tuh, ada yang mau nanya. Jangan dia. Itu dia mau nanya. Jangan dia. Dia jawab. Dianya beneran nge-gym. Dianya beneran jago. Jangan dia. Mau nanya masa nggak boleh. Tapi lo ini nggak denger nggak yang berita Hyrox kemarin? Lo tau Hyrox nggak? Tahu? Apa itu? Olahraga rame-rame? Bukan, itu namanya olahraga hybrid. Jadi hybrid gitu dia. Itu nyari apa sih? Nyari waktu kah? Nyari apakah? Cepat Nyelesain kah? semua rintangannya. Terus dicari waktu tercepat? Bukan waktu? Nggak cari waktu tercepat. Gerakannya dinilai. Bener apa enggak? Iya, tapi ada waktunya. Tapi lu yakin ini dengan jawaban lo? Enggak. Soalnya gue nggak tahu kayak rame-rame itu apa namanya emang itu. Iya itu benar, sebenarnya parameter uji akhirnya adalah waktu. Jadi menyelesaikan beberapa tantangan dengan gerakan yang kemudian di masing-masing pos itu atau di masing-masing station itu ada jurinya. Kalau misalnya lo ngelakuin wall ball, itu jurinya akan merhatiin lo satu repetisinya bener apa enggak. Iya. Oh, kita dapat apa kalau udah nyelesain? Ini apa?
Kalau nggak salah buku AA sama Kayak lomba Agustusan biasa ya, Sama kayak Bobo. lomba Agustusan kecil ya. Sama celengan. Dapat medali. Oh, dapat medali. hampir sama kayak maraton lah, hampir sama Oh, kayak hampir sama kayak maraton, kayak ini ya, Lari. triathlon. 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 Iya kayak gitu Kayak berarti. nama makanan ya kalau di triathlon ya. Iya juga ya. Makanan manis. Tapi semua umur boleh ikut. boleh. Ada yang 80-an loh kemarin umurnya. 80 atau 70 gitu. Lah, kan ada yang ngedorong itu. Apa? Ngedorong beban gitu yang. Iya kuat dia. Oh iya. 80-an Ada Ray berapa Ada emang 80-an. umurnya? Tua juga kan ada Ray. Iya. Nah, ini penting nih buat kalian tahu. Nggak semua orang yang ototnya besar itu kuat. Karena kita ada ngomongin kan masa otot dan kekuatan otot. Gitu. Oh, beda itu. Beda. Pernah ngeliat nggak orang-orang panjat tebing yang badannya biasa aja, tapi mereka bisa manjat terus gelantungan pakai gini doang? Oh iya, Iya. satu jari. Nah itu namanya sunggokong. Dia begini. Kalau saya nggak nge-gym tapi saya beli susu protein yang banyak, saya minum terus. Boleh, tapi sekalian jualan. Biar pro. Saya nggak nge-gym, saya mau pakai steroid. Nah, steroid itu teman-teman, steroid itu bukan berarti ketika kita suntik badan kita langsung bagus, enggak. Steroid itu tetap kita harus latihan. Tapi dengan steroid efeknya apa sih di latihan kita? Jadi kalau kita pakai steroid nih udah disuntik gini, terus kita kayak yang malu. Udah pakai steroid gak jadi. Gitu. Itu efeknya ya. Itu efeknya. Jadi jadi bikin lebih rajin. Lebih Berarti bukan rajin. kayak SpongeBob gitu yang langsung gede. Ditiup aja ya. Di tube itu. Wah. Sekarang tuh ada yang lagi ngetren tuh namanya Reta. Apa tuh? Reta itu untuk nahan craving kita. Jadi kita nggak lapar-lapar gitu, Kak. Oh latihan miskin ya. Iya, latihan miskin. Oh, Tapi latihan harganya miskin. mahal. Harganya mahal bisa kayak berapa? 10 juta, 20 juta gitu. Tapi itu efektif, nahan lapar. Kayaknya nggak segitu deh harganya. di saya segitu kalau mau beli. Saya pernah nge-gym, terus saya minum keratin, rambut saya bagus. Jangan keratin. Oh, salah, salah. Rambut saya jadi Iya, bersih, keratin berkilau, emang buat rambut saya ngelurusin. berkilau. Keratin buat ngelurusin Otot rambut. saya nggak jadi-jadi. Iya, pantesan. Belinya Rambut tuh- saya jadi oke. Iya, harusnya kreatin. Kreatin. Bukan keratin. Iya. Oh. Dan ini ya, susu protein, bukan susu pro Israel. Jangan ya. Messi ya itu ya. Iya. Kalau Messi-nya tahu marah lu. Emang iya. Iyalah. Gue mau CR. CR mah gak ditato. Dia masih bisa donor darah. CR pernah ke Aceh. Messi pernah ini nunggak pajak. Dijelekin Messi itu namanya. Iya. CR pernah ke Aceh. CR pernah ke Aceh. Messi ini yang berewokan ke orang Islam. Messi punya anak di Indonesia. Siapa namanya? Iya. Ronaldo. Iya si Ronaldo. punya anak. Iya. Iya, itu Ronaldo Anak Wati. Bukan goblok. Ronaldo Wati aja ngefans sama Messi. Tahu dari mana lo? Di Ronaldo Watinya sendiri, dia ngomong waktu sebelum cabut. Iya, kiper Messi juga ngomong ke Messi. Messi ngomong sama kiper Valverde. Apanya? Kamu adalah kiper terbaik di dunia. Kayak nggak penting. Kayak nggak penting. Gitu lah pokoknya. Itu penting yang ngejaga badan teman-teman. Gue maunya workout aja di rumah lah. Gue gak punya duit buat nge-gym gitu. Enggak, tadi gue lagi ngomongin High Rocks. Iya. Gue jadi lupa. Itu kan High Rocks kan balapan sama waktu ya. Jadi gerakan gitu. Oh, ada gerakan rowing gitu. Rowing itu apa? Rowing itu yang pakai kabel gitu, pakai tali gitu terus yang Oh iya iya. wah gitu. Terus karena mungkin dia terburu-buru ya. Nggak tahu lah apa yang terjadi. Pokoknya ada momen di mana si tempat bangku rowing itu ada Oh lihat gue yang ada kuning-kuning itu ya. Berarti bener kan bisa terberak-berak kan? Berarti ada satu orang yang Emang ada kemungkinan terberak-berak tuh. sampai mencret. Iya gue lihat itu beritanya itu, gue lihat beritanya itu. Tapi di section perempuan, guys. Tapi itu nggak terjadi cuma di High Rocks tau. Di lari juga sama. Dan kadang-kadang gue mikir, mereka emang sebelum berangkat nggak boker dulu ya? Kok apa yang bisa menyebabkan mereka kira-kira tiba-tiba cepirit? Kayak sekolah. Ih udah rapi. Pengen boker. Iya. Ya bangsat. Bangsat. Anjing.
apalagi yang tipe bokernya kayak gue yang telanjang. Gue kalau boker telanjang bulat. Kayak ilmiah jawabannya. Tapi kayak gitu, mau lari nih, mantap banget nih. Dia kejar, jet, gitu. Kejar, jet. Aduh, boker. Udah dijemput. Iya. Aduh, repot. Udah buka sepatu dulu. Iya. Apa Itu dulu? masalah orang-orang yang bokernya telanjang kali ya? Kenapa? Kenapa? Ya kan harus ribet gitu. Kalau gue boker aja, kalau buat celana. Oh iya sih, gue juga kalau di posisi itu mending gak jadi. Enggak, ya bahkan boker aja. Cuma kan lu pasti ada momennya sekolah udah tinggal berangkat dong gitu. Kalau misalnya lu kagak berangkat itu, lu paling telat tuh 5 menit. Kagak Iya, bisa, iya, lu pilih boker atau pilih telat? Boker gue. Gue juga sih, tapi kan kalau dalam kondisi kayak lari maraton, yang high rocks itu, kan mereka harus datang tepat waktu. Kalian mah milih boker kan? Bapak gue kan galak. Bapak gue galak. Udah mah, gue tidurnya sering begadang. Gitu. Ada satu momen, gue telat bangun coy. Yang nganter bokap gue nih, gue kalau sekolah. Udah jam berapa ini? Gue belum bangun, kamu cepat. Udah gebak mandi gue cepet-cepet. Udah pakai baju rapi. Datanglah si perasaan pengen berak itu kan. Bapak gue udah di mobil nih. Gue udah tinggal naik. Udah gue, nggak mungkin gue berak, mati nih gue kalau gue berak dulu gitu. Masuk mobil, jalan. Wah kamu, terus gue gini. Terus coba gue nanya gitu. Udah gak usah nangis, makanya jangan enggak pengen. Akhirnya kami berhenti di pom. Sama aja. Iya, tapi gue nangis dulu di mobil. Sampai berhenti di pom. Temen gue ada, udah saking kebelet beraknya, udah tinggal pulang sekolah, lagi jalan pulang sekolah. Tai jatuh dari motor. Gak ramah ditonton sambil makan anjing. Gak ramah ditonton sambil makan podcast ini tuh. Tapi ini ada jawaban ilmiahnya ternyata. Namanya jawaban ilmiahnya? exercise associated gastrointestinal symptoms. Jadi terjadi karena berkurangnya aliran darah ke usus karena tubuh memprioritaskan otot. Jadi guncangan mekanisme pada organ pencernaan dan peningkatan hormon stres atau kecemasan. Jadi jadi berguncang di usus gitu loh. Nah akhirnya jadi mules gitu. Tapi katanya pre-workout emang bikin mules kan? Iya betul, tapi kan ini kan hubungannya nggak ke sana kayaknya. Hubungannya nggak ke sana. Karena darah tuh lari ke arah otot yang dibutuhkan ketika exercise. Nah, jadi apa ya, ninggalin usus lah. Jadi usus jadi peradangan dan akhirnya itu. Terus yang sekolah gimana gitu sekolah? Soalnya dia pas banget misalnya kita udah cocok dasi. Hup. Itu pas tahu dia posisinya. Oh karena kita lagi ini kali ya buru-buru. Kita lagi udah gitu darah semuanya fokus ke jantung, tangan, ke kaki gitu. Tai manfaatin situasi itu ya. Iya. Lagi pada nggak ngeliat nih. Gitu. Ngendep kali ya. Gitu. Ini soal olahraga maraton paling banyak tuh yang kayak gitu. Gue Iya, suka lihat banyak, kejadiannya banyak. maraton. Soalnya maraton juga dari pagi biasanya kan. Dari subuh Dari siap-siap itu. subuh dia udah siap-siap. Berenang mah nggak boleh ya? Ada namanya Ironman. Apa ya? Tahu nggak Ironman yang nanti sepedaan berapa kilometer, udah sepedaan baru dia berenang. Iya itu tadi yang Berapa triathlon ini. kan? Ya mirip gitu. Iya, ini. Terus nanti dia diajak ngobrol lama. Udah selesai diajak. Ngobrol tuh termasuk ini. Diajak ngobrol lama, baru belanja apa gitu-gitu. Itu olahraga apa? Ada Ironman, jadi beberapa cabang olahraga tapi jaraknya jauh gitu. Tes TNI itu kali ya. Kalau olahraga yang kalau misalnya kita lari dulu, pertama kita lari jig-jag dulu, dak, baru kita gini, set, baru lewat wall yang gini. Benteng Takeshi gitu. Ninja Warrior. Warrior gila. Itu mah kan program itu mah ada lomba. olahraganya. Ada yang ini paling naik motor bikin 8. Itu apa tuh? Tes SIM aja itu bikin tes SIM, itu mau bikin SIM doang iya. Olahraga aja dah. Olahragaan. Nampar tuh aneh ya? Enggak nampar di gua enggak aneh. Enggak aneh karena kan dia punya emosi juga kan, punya perasaan. Apaan sih? Nampar di gua kayak tinju aja sebenarnya. Iya. Oh ini yang aneh. Lu tau gak olahraga yang ini? Yang ngelempar gini terus ada yang nyapu-nyapu. Iya. Itu bukan nyapu ngelap anjing. Itu bukan, ya Allah, itu bukan ngelap. Disapu itu gitu, biar licin. Iya. Ditambahin inian kan kasar-kasaran sama dia. Iya biar licin. Iya biar licin. Bukan buat ngerem ya? Bukan, itu biar licin. Ngeremnya ditiup. Enggak boleh kali. Oh yang kayak hoki gitu kan? Ya kayak hoki di es gitu. Itu aneh tuh. Sama yang ini, yang apa? Pakai bantalan pasir. Jadi lempar gitu. Iya.
Itu seru tahu tapi gue pernah main. Iya tapi aneh. Tapi seru itu. Gak segampang yang lu pikir. Coba lu pikir olahraganya kayak gimana? Dilempar Pas lagi main. Cuman lempar gini doang kan? Gitu. Benda itu apa yang dipegang? Bantalan pasir. Nah betul. Nah si bantalan pasir ini kalau misalnya lu mau nyerodotin orang diratain pasirnya. Tapi kalau buat ngejatuhin begini pasirnya ditaruh di ujung. Jadi sininya kosong. Jadi kita megang yang kosong yang pasirnya doang. Beda berat pasir, Ada beda cara strateginya lemparnya, juga, ada strateginya. Kan itu lu bisa mulai duluan atau lu kedua. Lu Iya. bisa numpuk dulu tuh punya lu. Ntar baru di akhir finishing. Nutupin lubang. Nutupin lubang. Soalnya gue pernah main diajarin kayak gitu. Gue pikir juga sesimpel itu. Bang lu kalau misalnya mau ini pasirnya ini atau enggak diratain. Kalau lu ini lemparnya gini, kalau gini lemparnya gini. Ada jarak, gitu. ada jaraknya juga nggak sih? Ada jaraknya. Ada yang ini gue pernah lihat di video tuh. Oh dia numpuk kan. Wah, tak, di lubang gini. Kayak ini lubangnya. Si ini jatuh gini. Tak, numpuk lagi di lubang. Terakhir dilempar lagi. Tiga-tiganya masuk. Tiba-tiba tiga-tiganya keluar lagi sama abang-abang. Udah jam segini ganggu orang gitu. Itu rumah orang. Itu cerobong asap. Sebenarnya itu cerobong asap. Olahraga jackass sih. Ini seru. Bukan jackass, bukan olahraga. Babi itu Bukan orang olahraga gila. itu mah. Red Bull. Ah iya Red. Red Bull. Red Bull seru-seru tuh. Iya naik inian, sepeda-sepeda dimodif gitu. Sepeda-sepeda dibikin kayak kapal-kapal, motor-motor gede. Oh iya tuh yang Oh, terbang iya. itu ya. Yang jalannya di pinggir sungai gitu. Yang jalannya kecil. Ini di Iya, sungai. jauh-jauhan. Iya jauh-jauhan, seru itu. So ada yang ini bro, dari satu truk ke truk lain sepeda. Jadi truknya jalan beriringan Oh, gini-gini ya. Iya, jusung gitu. Apa namanya? Gimana caranya berhasil lompat dari satu truk ke truk Berarti harus lain? nyamain truknya juga ya? Kecepatan Iya, truknya kudu sama. kecepatan truknya. Iya. Tergantung truknya itu. Ada yang ini dari luar angkasa, lompat dari luar angkasa. Tahu gak lu? Tahu. Jadi dia masih di atmosfer yang masih ketarik gravitasi, tapi titik paling jauhnya. Jadi dia lompatnya tuh udah bukan yang excited gitu lah, yang kayak wah gitu. Dia cuma gini. Udah masih terbangnya lama. Keren banget itu. Dia cuma turun dia dari atas ke bawah. Tapi kelihatannya lama ya? Kelihatannya lama. Apa harus terbang juga, ke bawah angin juga? Satu, kedua kan buminya muter, Yud. Oh iya. Berarti kalau kita lompat di Atlanta, kita bisa di Indonesia. Iya, itu yang si Asrul turun di Magelang. Turun di Jawa. Dia turun di Jawa. Jawa. Terus dia lompat gitu terus aja. Bumi muter posisinya begini kan. Set. Di Magelang. Di Magelang. Di toko emas milik. Dengan harga murah. Pepe. Gue sering banget kena clickbait itu. Pria ini awalnya tidak mengira bahwa dia sebenarnya memiliki ilmu sihir. Dia mengetahui ilmu ini ketika dia bermain di Bakso Malang. Tujuh. aja iya. Gue juga sering banget kena kayak gitu. Bagi Gue banget. kira review film ternyata iklan. Iklan mulu dijebak. Olahraga yang dari jembatan, bukan olahraga. Olahraga yang dari jembatan. Olahraga juga sih itu. Olahraga yang dari jembatan apa? Yang loncat loh. Bungee jumping. Oh iya itu. Yang di Brazil kan gak keikat. Gak keikat. Iya, jadi udah dilempar orangnya. Ternyata belum keikat talinya. Lu tau gak sih beritanya? Oh iya. Ada. Mati dong. Mati. Tapi dia emang peserta. Udah yang lempar itu yang ngejagain bungee jumpingnya itu. Jadi udah dilempar, ces. Gitu, dan langsung rame itu di Brazil saat itu. Neymar Anjing, pada serem tahu. Neymar pada tahu Vinicius. Vinicius tahu juga tahu Vinicius. Banyak yang tahu deh. Flying Fox juga serem, Flying Fox. Flying Fox istri ya. Istri udah wahana ya. Istri tuh. Ini apa namanya? Mr. Tukul. Oh ini wire walker. Apa wire? Iya, yang jalan di kawat, jalan di kawat baja. Oh. Gini. Benteng Takeshi ya? Enggak benteng Takeshi. Biasanya dipakai di sirkus-sirkus. Di sirkus ada di sirkus tuh yang bendanya bulat gini gede. Protokol Mustaqim. Berat banget. Aduh, jadi majelis taklim ini. Iya. Ada yang di sirkus yang bulatnya gede gini-gini bulat, gini. Bulat lagi. Ntar dia muter-muter gini nih ngelawan arah. Nanti dia lagi gini jalan, ntar pindah ke sini lompat. Ada yang di dalamnya juga gitu-gitu. Iya. Lu kapan terakhir? Lu pernah nonton sirkus gak? Langsung enggak pernah. Langsung. Enggak pernah. Gue nonton masih inget suka di. Wow. Di apa segmen?
boleh gini. Emang boleh. Gue mau dikedap-kedip lampunya. Iya, kita jadi ini kalau misalnya ini. Wow. Kita ada di segmen Mang Pijit dong. Yudi coba Yudi. Iya, kita tuh gini. Gini. Wow. Lu mau nanya apa? Gue tahu, gue bingung. Lu lagi. Balik ke lu lagi deh. Balik ke lu lagi deh. Balik ke lu lagi deh. Kita mah diskusi aja ya teman. Diskusi, boleh deh. Tadi kan kita udah ngobrolin soal olahraga, gym, segala macam. Seberapa? Sorry. Kenapa? Menurut lu, Dia pas lagi ngomong, ini coba nih. Bibirnya ganggu. Apa lu mau nanya apa? Besok-besok kasih gua kamera 1 ya. Jadi penonton tahu POV gua. Lu pakai kamera di dada gini ya? Apa lu nanya apa? kita buka dengan pertanyaan. Ada nggak telat untuk mulai olahraga? Ada nggak yang namanya? Jawabannya enggak. Misalkan, ya kenapa harus ada alasannya? Misalkan banyak ya teman-teman, oh gue mau mulai olahraga tapi takut telat ya. Begitu. Oke. Pertanyaan yang better ditanyain ke dokter Tirta sebenarnya, bukan ke kita. Ya kan ini kan diskusi benar. Tapi ini kita POV orang awam aja ya. Iya, POV orang awam. Menurut gua nggak ada kata telat, tapi lebih cepat lebih baik. Menurut gua. Mau kemana? Jangan pergi dulu. Ini ya. Ada orangnya mau speaker di atas kepalanya begitu. Menurut gua lebih cepat lebih baik. Kenapa? Soalnya ketika kita udah tua, udah keburu banyak penyusutan di otot-otot kita. Jadi mulainya lebih susah. Itu kayak misalnya nih, lu umur 80. 80 juga olahraganya. 30 lah, 30. Oh 30 mah belum lah. 30 belum termasuk telat. Belum telat lah. 40? 40. Kolonel Sir Alex itu yang bikin KFC. Bikin KFC umur berapa? Berapa ya? 50-an ya? Enggak, dari belasan, dari 20-an sementara. Iya, baru sukses di 38. Tapi dia udah mulai dari 20 gila. Tapi juga bukan olahraga. Itu kita coba. Ya, tapi kalau pertanyaannya olahraga boleh pas tua apa kagak ya boleh-boleh aja tuh mah selama masih bisa sehat mah. Iya. Mau sehat. Kita juga di umur 30-an tuh kalau objektifnya pengen jadi binaraga apa atlet ya udah telat. Udah telat. Tapi kalau mindsetnya adalah yang penting gerak, ya nggak apa-apa umur berapa juga mah. Ngaruh gak sama misalkan dia udah sakit nih, baru mulai olahraga. Itu gimana? Misal kayak gue udah umur 40 nih, udah ketara gejala stroke, bibir gue udah miring gitu. Gue baru mulai olahraga. Bibir lu miring stroke apa cute? Lu olahraga bibir yang ke kanan. Oh yang gini ya. Oh iya kayak F1 ya yang ditarik begini. Iya, buat leher itu. Buat leher. Kalau udah stroke mah fokusnya penyembuhan udah bukan pencegahan. Gue ngambilnya dari bokap gue ya. Bokap gue kan mantan stroke. Sekarang udah enggak. Udah nggak stroke. Udah enggak ada. Kirain Oh, tapi stroke-nya masih. Stroke-nya masih. Nah, ada contoh kan. Bokap gue stroke dari 2015. Dia stroke. Terus ada lagi tukang sayur yang biasa lewat rumah gue stroke juga. Oh nular. Kayak seru. Bukan gitu. Si gak asik eta mah. Si gak nama seru eta mah asik. Seru eta. Lain gitu. Nah, si tukang sayur ini 2 tahun stroke, abis itu sembuh dan bisa jalan lagi, sedangkan bokap gue enggak. Cuman karena tukang sayurnya rajin jalan.
Selama rajin ini. jalan. Selama 2 tahun itu penyembuhan dia rajin olahraga. Sedangkan bokap gue yang duduk baik nonton bola gitu doang. Tapi kan kita nggak tahu sebelum dia stroke apa aja workout dia. Dia kan keliling dagang sayur itu kan workout juga, latihan kaki. Betul. Dia naik motor. Terus yang jalan tadi terus yang jalan tadi apa? Si tukang sayur pasca sakit, setelah sakit, dia rajin olahraga. Oh, tapi sambil dagang. Mungkin dagang sayur didorong. Jadi selama stroke dia mah jalan sayur dagang sayur aja Iya, gitu. jadi dia begini kan jalan sayur gitu sampai rumah habis. Iya, laku jatuh. Kayak kakek. Berarti kan kesimpulannya sebegitu pentingnya olahraga jadinya kan. Karena bokap gua pun di terapi disuruh jalan setiap hari, terus stretching segala macem. Nah bokap gua nggak ngelakuin itu. Kenapa? Malas aja mungkin. Jadi cuman dia olahraga biar nyokap gua beliin uduk. Gitu doang. Tapi make sense sih, kita yang nggak sakit aja males olahraga. Ya udah, penting kita sehat-sehat. Bapak-bapak banget. Cuman kalau misalnya udah penyakitan kayak gitu, Mayut, maksud gua, yang penting kan sembuhnya dulu aja gitu. Nah sembuhnya itu ya dibarengin sama olahraga. Sembuhnya udah bisa sembuh, ngomong mah normal. Cuman tangan sama kaki gak bisa digerakin utuh Itu gitu. yang mana? Yang gak usah digerakin. Yang kanan dah. Yang kiri? Dia Neymar. Sayap kiri, Neymar sayap kiri. Dia gak bisa digerakin utuh, jadi cuman begini-gini doang. Jalan mah bisa gitu. Cuman Tapi jalan nggak mau. masih pakai tongkat. Tapi gak bisa yang tanpa tongkat. Lah, berarti kanan gak bisa digerakin, kiri bisa. Berarti kalau misalnya dia jalan begini, yang ini gak ikut jalan, berarti dia selama hari gitu-gitu doang. Cuman jalan di tempat gini-gini doang nih. Gitu-gitu doang. Oh enggak, jadi dia megang tongkatnya di kanan, Bun. Oh. Jadi di kiri gini, tes. Nah, jalan. Digituin. Oh, kayak nantangin. Makanya gua ngejaga banget makan karena bokap gua tuh dan dan dikit-dikit belajar olahraga lah. Tapi gua Ini mah. pernah denger ini kutipan. Tapi bukan dari toko besar ya. Bokap gua ngobrol sama temen yang dokter. Bokap gua ada pertanyaan kritis gini. Oh, emang kalau kita olahraga, jaga makan, emang kita nggak bakal mati? Ketoh kita akan mati-mati juga, kata bokap gua. Emang bandel bener bokap gue ini ngomong ke dokter begitu. Terus dokternya jawabannya menarik, kata dia gini, Pak, sehat mah tujuannya untuk kita sehat. Masalah ajal itu mah urusan Tuhan. Jadi kata dia nih, lu bisa nih hidup sehat, hidup lama gitu. Tapi ketika lu udah ajalnya, lu mati dalam keadaan sehat. Bener nggak? Betul. Kita matinya dalam keadaan sehat yang kayak lagi kayak Bagus banget, luar biasa. Tapi ini lo bisa kutip omongan gue nih. Ini menurut pendapat gue ya. Ing madya mangun kasus. terlalu jauh. Udah ada itu. Boleh. Udah ada juga itu. Udah familiar semua orang. Ini bahasanya. Udah familiar orang-orang. Kalau tadi pertanyaannya kan kata Yudi, ada kata terlambat gak sih buat olahraga? Ada. Terlambatnya ada ketika dia kemudian sudah mengalami penderitaan akibat sakit yang diderita gara-gara gak pernah olahraga. Nah, contohnya terlambat kan? bokap gua. Tapi gak kayak anak sekolah tuh, terlambatnya gak boleh masuk. Enaknya di olahraga, kalaupun terlambat lo tetap boleh masuk. Tetap boleh olahraga untuk memperbaiki kualitas yang sebelumnya yang mungkin gak bisa dicapai gitu. Iya. Mungkin kata dokternya gue perbaiki kali ya. Semua orang pasti mati, cuman lu pengen punya pilihan nggak bahwa mati dalam keadaan yang baik-baik saja, yang tidak merugikan orang lain, entah itu anak lo, entah itu cucu lo, mati dalam keadaan sehat tuh enaknya adalah tidak merepotkan banyak orang, tidak membebani lo juga, tidak ada penderitaannya juga, mungkin itu kali maksudnya. Kan kita pengen punya pilihan mati yang dalam keadaan yang justru mungkin menyenangkan di ujung hayat kita ya. Misalnya nih, lo lagi sehat nih. Nah, pada saat itulah lo ada pintu kereta. Spiderman. Kitanya Samson Betawi. Mati dalam keadaan sehat, men. Kitanya Samson. Gatot kaca kitanya. Oh, Tukang parkir kereta. soalnya bukan nenek gue sih, saudara gue lah tapi udah nenek-nenek. Meninggal dalam keadaan begitu bro, meninggal dalam keadaan tidur.
Dia tidur nih, pagi-pagi meninggal. Oh, meninggal dalam keadaan ngantuk. Iya, penyakitnya ngantuk. Dijemput Israel malam-malam. Tapi Israel sempat minta maaf. Sorry ya rame. Penuh jadwal. Nah dia itu selama hidupnya sebenarnya nggak ada workout yang gimana-gimana. Tapi ngejalanin hidup sehat lah. Jadi waktu di masa tuanya, apa yang terjadi dia itu memang tanda-tanda penuaan bukan karena sakit. Betul. Kayak mulai budek, mulai rabun gitu. Terus kayak jalannya pelan gitu. Iya karena emang tua aja. Suka ngasih duit ke cucu ya kalau nenek itu. Nenek gitu enggak. Nenek suka ngasih duit ke cucu tuh, duitnya dari mana sih? Udah nih jangan bilang ibu dan. Kalian nggak tahu? Itu tuh dari tete. Emang gue sering ngeliat nenek gue ngambil dari sini. Cuman bukan diolah dari tete. Iya, emang ada Bank Indonesianya. Pokoknya ada aja gocap gitu. Ada yang kanan bank, yang kiri Indonesia. Kerja sama. Tapi ya duit nenek yang ditaruh di sini nih. Ini kan dia taruh sini. Coba lu rogoh nggak ada. Kita nggak tahu penyimpanannya ya. Kita nggak tahu blueprint atau letak bangunannya. Iya, masih ada jalur-jalurnya lagi. Cucu mana sih yang sopan ngobrol neneknya tuh siapa sih? Cucu mana? Sopan banget. Coba Ya deh ini si lihat. saat ini. Coba deh lihat gitu. Tiba-tiba masuk tangan tuh siapa? Nenek. Nggak sopan, kayak nggak kenal sekolah. Coba lo rogoh deh. Apa? Coba Tapi itu lu penting deh. tuh. Berarti kesimpulannya olahraga ada telatnya, Bro. Ada telatnya. Cuman maksudnya kalaupun kita olahraga dalam keadaan sakit, bukan berarti nggak akan ada gunanya sama sekali. Tetap ada gunanya. Tapi jauh lebih baik kalau misalnya tadinya pas lu lagi sehat, lu udah mulai olahraga. Iya kayak sekarang gini ya. Iya, makanya maksud gue tuh kita tuh teman-teman apa ya? Cuman kita olahraga Bang. Kayak Ini dulu kita jaga makan. ini kita juga lah. Jaga ini kita. Bisa apa dikecup goyang. Masih lembek. Gitu. Sorry gue gak makan kayak gitu-gitu, gue lagi jaga makan. Berarti lu makannya apa kalau lagi jaga makanan? Kiper ya? Makanya tukang parkir ya. Sana lu passing. Seragam linmas. Penjaga banget itu. Passing. Dari tema olahraga ini kita sadar bahwa ternyata jangan sampai stretching nanti dulu. Dari tema olahraga Lu lagi jadi ojan. Kan habis begini. dari tema olahraga ini kita sadar bahwa sebenarnya Mau nangkep peluru, tetel mau nangkep peluru. bahwa sebenarnya mata uang paling berharga adalah kesehatan gitu. Kalau nengok. Mata uang paling berharga adalah kesehatan, di mana apapun yang kita capai dalam hidup sebenarnya tidak akan berarti kalau kita tidak sehat. Jadi penting banget buat teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, selalu jaga makan, dan selalu love you and love me. Baru hanya di podcast Serbaguna Brand. Thank you. Itu apa?